Piaget. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dari filsafat. Yuk simak videonya. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno, yaitu pada masa Yunani. Nah, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan perpangkat, dan juga tabel perkalian menggunakan 10 jari. Nah, kalian tahu nggak piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu ternyata pembuatannya menerapkan geometri dan matematika. Nah, hal itu menunjukkan bahwa cara berpikir mereka yang sudah terbilang tinggi saat itu. Nah, selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, ternyata ilmu yang mereka pakai dewasa ini disebut astronomi. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 masa perkembangan filsafat, yaitu pada masa Yunani, pada masa abad pertengahan, masa abad modern, dan juga filsafat abad ke-20. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pada masa Yunani. Nah, pada periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Nah, namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Nah, penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat dan sekitar abad ke-9 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi. Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan. Nah, Sophia juga berarti kecakapan. Nah, kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada 480 sampai 540 sebelum Masehi. Sementara pada abad 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangan filsafat pada masa abad pertengahan. Nah, pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Nah, pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Nah, baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Nah, keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Nah, dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Seperti contohnya di sini ada Anselmus, Abelardus, dan juga Thomas Aquinas. Nah, di kalangan para pikir Islam muncul juga Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bail, dan Ibnu Rushd. Nah, itu berlangsung tahun 850 sampai 1200. Nah, pada masa ini juga di sini muncul Renaissance dan Humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai 16 yang mengawali masa abad modern. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masa abad modern. Nah, pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat di masa ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Nah, pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Nah, di sini pada masa ini juga muncul seorang tokoh yaitu René Descartes sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Nah, pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan. Di sini juga sudah tertulis beberapa tokoh yang termasuk di dalamnya. Kemudian pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat juga terpecah belah. Di sini ada filsafat Amerika, filsafat Prancis, filsafat Inggris, dan juga filsafat Jerman. Di sini juga sudah tertuliskan beberapa tokohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada masa abad ke-20.
Nah, filsafat abad ke-20 disebut juga filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa, terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah, di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau bermakna ganda. Nah, oleh karena itu timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan keracauan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya. Karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, para ahli pikir menyebut sebagai logosentris. Nah, di masa ini muncul aliran kefilsafatan pada paruh pertama abad ke-20 dari neo-Thomisme, neo-Kantianisme, hingga neo-positivisme. Nah, pada belahan akhir abad ke-20 muncul juga 3 aliran kefilsafatan, itu ada filsafat analitik, filsafat eksistensi strukturalisme, dan juga kritikan sosial. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai 4 masa perkembangan filsafat dalam sejarah filsafat, dan di sini kita dapat mengetahui bahwa belajar filsafat menjadikan manusia lebih bijaksana dalam memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Nah, di sini ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa berpikir secara filsafat ialah berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah filsafat. Terima kasih, sampai jumpa.